Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan karunia yang melimpah bagi kita semua, baik lahir maupun batin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita sambut dengan hati yang bersih dari berbagai penyakit. Sesungguhnya seorang mukmin dituntut untuk membersihkan jiwanya atau hatinya sebagaimana ia dituntut untuk membersihkan bagian tubuhnya yang tampak. Sebagaimana jasad bisa terkena penyakit, begitu pula hati seseorang bisa terkena penyakit. Oleh karena itu, seorang hamba dituntut untuk membersihkan apa yang ada padanya, baik lahiriah maupun batiniah. Apabila batinnya baik, maka itu akan berdampak pada seluruh anggota tubuh. Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Namun apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk mengoreksi diri kita, mengecek hati dan jiwa kita, apakah ia dalam keadaan suci dan memiliki akhlak batiniah yang baik, ataukah ia menyelisihi kebaikan tersebut. Di antara karakter atau tabiat jelek yang buruk adalah sifat hasad. Hasad adalah kejelekan yang berbahaya dan penyakit yang keras. Apabila penyakit ini telah menjalar dalam diri seseorang, maka ia akan merusaknya, membahayakannya dengan tingkat bahaya yang sangat tinggi. Hasad adalah kejelekan yang kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Artinya, waspadailah hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Ibadallah, dahulu iblis
hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, hasad terhadap kenikmatan dan keutamaan yang telah Allah berikan kepada beliau. Kenikmatan itu adalah Allah telah ciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan kedua tangannya. Kemudian para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan dan diajarkan seluruh nama-nama. Maka iblis pun hasad. Iblis senantiasa hasad kepada beliau hingga berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Ibadallah, hasad juga menyebabkan anak Nabi Adam yang bernama Qabil membunuh saudaranya Habil. Hasad juga merupakan sifat orang-orang Yahudi. Mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah Allah pilih sebagai penutup bagi para nabinya. Mereka juga hasad kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan permusuhan serta kebencian yang amat besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. Karena besarnya dampak dari sifat hasad ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang sangat indah bagi kita semua. Beliau bersabda, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Artinya, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya orang yang memiliki sifat hasad, maka sifat hasad tersebut akan membuatnya sibuk dan lalai dari bersyukur kepada Allah atas nikmat dan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Apabila orang yang hasad mau merenungi, maka ia akan mendapati bahwa hasadnya tersebut tidak memiliki bekas dan tidak memiliki manfaat sama sekali. Yang ia tuai hanyalah buah yang pahit, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Abu Hatim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Rawdatul Uqala, wal hasidu la tahda'u ruhuhu wa la yastarihu badanuhu illa 'inda ru'yati zawalin ni'mati an akhi. Artinya, orang yang hasad tidak akan tenang jiwanya dan tidak akan beristirahat badannya kecuali ketika ia melihat hilangnya nikmat dari saudaranya. Jamaah Jum'ah rahimahullah, maka wajib bagi setiap mukmin untuk merasa puas terhadap segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Hendaknya ia memuji Allah Azza wa Jalla atas karunia yang telah ia dapatkan. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya sifat hasad itu dapat menimpa semua orang,
dapat menimpa semua golongan, baik orang yang taat ataupun ahli maksiat, baik orang yang alim ataupun orang yang jahil, baik orang yang beradab ataupun orang yang biadab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mengenai sifat hasad, ma khala jasadun min hasadin walakinnal la'ima yubdihi wal karima yukhfihi. Artinya, tidak ada satu jasad yang selamat dari sifat hasad. Akan tetapi, orang yang hina memperlihatkan sifat hasad tersebut dan orang yang mulia menyembunyikannya. Ibadallah, suatu permisalan ketika seseorang dikenal sebagai orang yang sangat taat beribadah, dikenal di masyarakatnya sebagai satu-satunya orang yang paling banyak amalan ibadahnya dan paling tekun. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata Allah menguji hatinya, yaitu Allah mendatangkan orang baru yang lebih banyak amalan ibadahnya dan lebih tekun di masyarakat tersebut. Maka disinilah teruji hati nurani orang soleh yang pertama tadi. Apabila di dalam hatinya muncul sifat hasad, maka inilah ujian dari Allah. Apakah ia akan menyembunyikan sifat hasad tersebut dan berusaha menghapusnya, ataukah dia akan melampiaskannya? Hanya Allah lah yang mengetahui hati nurani orang-orang yang soleh. Ibadallah, mengenai buruknya sifat hasad, Imam Abu Hatim rahimahullah berkata, al-hasadu bin akhlaqil li'am wa tarkuhu min af'alil kiram wa likulli hariqin mutfi wa narul hasadi la tutfa. Artinya, hasad adalah akhlak orang-orang yang tercela, dan meninggalkannya termasuk perbuatan orang-orang yang mulia. Setiap kobaran api pasti ada pemadamnya, namun api hasad tidak ada yang bisa memadamkannya. Ikhwatal Islam, tidak setiap orang yang hasad itu berasal dari musuh atau orang yang jahat yang penuh maksiat. Bahkan justru orang yang hasad itu adalah teman-teman dekat kita sendiri atau kerabat terdekat kita yang tidak suka melihat kita mendapatkan suatu kenikmatan dan kelebihan dari Allah, merasa iri terhadap setiap sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita. Dan ketika api hasad membara dan tidak bisa dipadamkan, maka yang bisa kita lakukan hanyalah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjauhkan dari api hasad tersebut. Dan Allah telah memberikan pelindung bagi kita semua dari kejahatan orang-orang yang hasad, yang mudah dibaca dan dihafal oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu surah Al-Falaq, yang di dalamnya terdapat satu ayat yang berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ikhwatal Islam, dalam kandungan surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari segala kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan orang yang dengki atau hasad. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menjauhkan kita dari sifat hasad dan permusuhan serta dari segala sifat yang tercela.
kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar melindungi kita dari kejelekan diri kita sendiri dan kerusakan amalan baik kita. Sesungguhnya Dia Maha Suci lagi Maha mendengarkan doa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita perbanyak amalan soleh kita dan senantiasa berusaha semampu mungkin untuk membersihkan hati ini dari berbagai sifat yang tercela. Dan marilah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjauhkan kita dari sifat hasad yang justru akan merusak amalan kebaikan kita. Senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita golongan yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta, kedudukan, ilmu, fisik, akhlak, dan amalan soleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعلنا من المخلصين وجنبنا شر الحسد والحاسدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.